Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Kapita Selekta IPA B yang beranggotakan Dinar Nurfadila, Ina Arsyalita, dan Rizky Awaludin akan mempresentasikan materi pembelajaran IPA kelas 6 SDMI. Nah, pada kelas 6 ini peserta didik akan mempelajari materi IPA yang mana tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada sebelumnya dan terbagi atas 11 bab, yaitu yang pertama ciri khusus makhluk hidup, perkembangbiakan makhluk hidup, keseimbangan ekosistem, pelestarian makhluk hidup, konduktor dan isolator, perubahan benda, gaya dan gerak benda, energi listrik, membuat karya model penerapan energi listrik, sistem tata surya dan rotasi serta revolusi bumi. Baik, langsung saja kita akan bahas materi yang pertama, yaitu ciri khusus makhluk hidup. Jadi pada bab ini peserta didik akan mempelajari mengenai ciri-ciri khusus dari makhluk hidup. Pada dasarnya beberapa jenis makhluk hidup itu memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, pada bab ini peserta didik akan difokuskan mengenai ciri khusus makhluk hidup, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mencari makan, melindungi diri dari musuh, dan bertahan terhadap perubahan suhu. Nah, fokus contohnya adalah kelelawar, cicak, kura-kura, dan itik. Nah, jadi kelelawar itu memiliki sifat nokturnal, sedangkan cicak ciri khususnya adalah autotomi atau memutuskan ekornya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup akan diambil contoh, yaitu tumbuhan kantong semar dan tumbuhan kaktus, yang mana tumbuhan kantong semar itu memakan serangga untuk hidup, sedangkan tumbuhan kaktus menyimpan cadangan air untuk hidup di wilayah gurun. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, jadi pada bab ini peserta didik akan mempelajari mengenai perkembangbiakan dari makhluk hidup, yang mana tidak hanya mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan, melainkan juga akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Namun didasari dulu dengan perubahan pada tubuh manusia, yang mana meliputi tinggi badan, berat badan, dan masa pubertas. Selanjutnya peserta didik akan mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan. Teman-teman ingat kalau kita saat SD dulu mempelajari perkembangbiakan hewan yang disebut dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, jadi pada bab ini peserta didik akan mempelajari hal itu. Selanjutnya mengenai perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik akan dikenalkan dengan perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Kemudian perkembangbiakan manusia, jadi peserta didik akan dijelaskan mengenai cara manusia untuk berkembang biak, yaitu dengan cara melahirkan. Kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu keseimbangan ekosistem. Nah, jadi pada bab ini peserta didik akan mempelajari apa sih ekosistem itu, lalu komponen-komponen dari ekosistem, yaitu yang pertama habitat, kedua populasi, dan ketiga community atau komunitas. Nah, setelah mengetahui dasar-dasar dari ekosistem, kemudian peserta didik akan diajarkan mengenai kerusakan ekosistem dan kelestarian serta keseimbangan ekosistem. Kerusakan ekosistem itu disebabkan oleh perburuan liar, penebangan liar, dan penggunaan bahan kimia melebihi dosis. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem itu? Yaitu caranya dengan tidak menggunakan bahan-bahan kimia pada usaha pertanian atau cocok tanam. Selanjutnya kita juga harus menjaga kelestarian
hutan. Nah, karena kerusakan alam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Baik, kita lanjut ke bab yang keempat, yaitu pelestarian makhluk hidup. Nah, pada bab ini peserta didik akan mempelajari mengenai tumbuhan dan hewan yang mendekati kepunahan, apa saja jenis-jenisnya. Dan selanjutnya setelah mengetahui hal-hal tersebut, maka peserta didik akan diajarkan mengenai apa saja sih usaha pelestarian hewan dan tumbuhan tersebut, yang mana meliputi suaka alam, konservasi, cagar alam, dan suaka marga satwa. Nah, apa saja sih perbedaannya, lalu bagaimana tempat-tempatnya dan sebagainya. Selanjutnya bab kelima, konduktor dan isolator. Berdasarkan sifat menghantarkan panas, benda dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Benda konduktor umumnya terbuat dari bahan logam seperti karet, kayu, plastik, kertas, dan kain. Benda yang bersifat konduktor jika disentuh terasa dingin karena benda tersebut dengan cepat mengambil panas dari tangan kita. Benda isolator tidak terasa dingin karena tidak mengalirkan panas dari tangan kita. Benda isolator panas berguna untuk memperlambat proses hilangnya dan proses bertambahnya panas pada suatu benda. Bab ke-6, perubahan benda. Perubahan benda terjadi akibat terjadinya proses penguraian pada benda itu. Proses penguraian benda antara lain dapat berupa pembusukan, pelapukan, dan perkaratan. Pembusukan terjadi pada bahan-bahan organik seperti bahan-bahan makanan dan daun-daunan. Pembusukan disebabkan karena penguraian bahan oleh bakteri. Pembusukan yang menguntungkan misalnya pada proses pembentukan kompos. Pembusukan yang merugikan misalnya pada proses pembusukan bahan makanan. Pelapukan terjadi pada kayu dan sejenisnya. Pelapukan terjadi karena proses pembusukan. Cara pencegahan agar benda dan dari bahan kayu tidak cepat lapuk dengan cara melapisi bahan itu dengan cat. Perkaratan terjadi pada benda logam tertentu seperti besi. Perkaratan dipengaruhi oleh pelembapan udara. Pencegahan perkaratan dilakukan dengan cara melapisi logam dengan cat. Adanya pelapisan cat mengakibatkan logam tidak bersentuhan langsung dengan udara. Benda-benda mempunyai berbagai sifat, misalnya lentur, kaku, keras, lunak, dan menghantarkan panas. Tidak dapat menghantarkan panas, kedap air, dan tidak kedap air. Bab 7, gaya dan gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya menyebabkan benda bergerak, berhenti bergerak, berubah arah, dan berubah bentuk. Kekuatan gaya yang diberikan berpengaruh terhadap gerak yang terjadi. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat gerak yang terjadi. Semakin kecil gaya yang diberikan, semakin lambat gerakannya. Ukuran benda juga berpengaruh terhadap gaya dan gerak yang dihasilkan. Penerapan hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gerobak dorong, mesin lokomotif, dan peristiwa membuka dan menutup pintu. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dinamometer. Penerapan hubungan antara gaya dan perubahan bentuk benda, misalnya pada industri genteng, industri gerabah, dan bengkel kenteng, kendaraan atau mobil. Satuan gaya adalah kilometer force, Newton, dan Dine. Hubungan antara ketiga satuan tersebut adalah 1 kgf
sama dengan 9,8 Newton sama dengan 10⁵ Dine. Selanjutnya bab 8. Energi listrik. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Arus listrik dapat mengalir bila kutub positif sumber listrik dihubungkan dengan kutub negatif sumber listrik oleh pengantar, konduktor. Arus listrik pada baterai dan aki mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik pada rangkaian tertutup dapat menyalakan lampu. Rangkaian tertutup dapat berupa rangkaian seri, paralel, dan campuran. Benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik disebut konduktor, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator. Benda energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain seperti energi gerak, panas, cahaya, bunyi, dan gaya magnet. Karena terbatasnya sumber energi listrik, maka kita harus menggunakan energi listrik secara hemat. Hal ini bertujuan agar generasi mendatang tidak mengalami krisis energi listrik. Selanjutnya, bab 9 membuat karya atau model penerapan energi listrik. Peralatan listrik telah digunakan banyak orang di desa maupun di kota. Dengan mudah seseorang mendapatkan peralatan listrik. Peralatan listrik tidak semuanya dibuat di pabrik. Kita dapat membuat sendiri alat listrik yang kita perlukan, misalnya bel listrik, siren, dan alarm penanda banjir. Untuk membuat sebuah karya yang bagus, diperlukan rancangan yang baik agar hasilnya memuaskan. Selain itu, dengan cara rancangan yang baik, kita dapat mengkomunikasikan hasil karya kepada orang lain, sehingga hasil karya kita bermanfaat pula bagi orang lain. Rancangan sebaiknya disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis, antara lain berisi tentang latar belakang, masalah, dan tujuan, rancangan alat atau bahan, cara pembuatannya, model atau gambar, dan cara kerja. Selanjutnya bab 10 yaitu sistem tata surya. Tata surya dibagi menjadi 3, antara lain anggotanya, kedudukan penyusun tata surya, dan gerak planet. Susunan yang terdiri dari matahari dan benda-benda langit yang bergerak mengelilingi matahari disebut tata surya. Planet yang mengelilingi matahari ada 8, antara lain yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain planet, ada benda-benda langit lainnya yang juga mengelilingi matahari, yaitu asteroid, komet, meteoroid, dan satelit. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Matahari termasuk bintang. Permukaan matahari disebut fotosfer. Planet tidak memancarkan cahayanya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya yang diterima dari bintang. Matahari merupakan bola gas yang sangat besar dan berpijar. Matahari menjadi sumber energi utama bagi kehidupan. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya kita. Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Venus disebut juga planet putih. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni manusia. Mars disebut juga planet merah. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Saturnus merupakan planet yang paling indah karena memiliki cincin-cincin yang melingkarinya. Uranus berbentuk seperti cakram dan berwarna hijau laut. Neptunus dan Uranus dikenal sebagai planet kembar karena bentuk dan ukuran keduanya yang mirip. Asteroid adalah benda-benda langit kecil yang menyerupai planet yang bergerak mengelilingi matahari. Lintasan asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. Bab 11, rotasi dan revolusi bumi. Rotasi dan revolusi dibagi menjadi 4, yaitu rotasi bumi, revolusi bulan, dan gerhana. Bumi berbentuk bulat seperti bola, agak papat pada kedua kutubnya dan mengembang pada bagian lintasan khatulistiwa atau ekuator. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi.
peredaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, gerak semu harian, dan perbedaan pembagian waktu. Revolusi bumi menyebabkan terjadinya pergantian musim. Di daerah yang jauh dari Khatulistiwa mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Karena Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, maka Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau atau panas dan musim penghujan atau dingin. Kalender Masehi atau Syamsiah dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Karena kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, maka permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Bulan berevolusi terhadap bumi lamanya 29,5 hari. Kalender Komariah dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut permukaan air laut. Gerhana bulan terjadi karena sinar matahari yang jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari yang jatuh ke bumi terhalang oleh bulan. Gerhana matahari dapat berupa gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari terjadi di waktu siang hari. Gerhana matahari terjadi bila bulan berada pada satu garis lurus di antara matahari dan bumi. Gerhana bulan hanya terjadi di waktu malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi akibat bulan berada dalam daerah bayang-bayang bumi. Peristiwa ini terjadi ketika kedudukan bumi berada pada satu garis lurus dengan matahari dan bulan. Gerhana bulan berlangsung cukup lama, yaitu kira-kira 6 jam. Karakteristik perkembangan anak kelas 6 SD atau MI. Anak kelas 6 SD yang menginjak usia 12 atau 13 tahun termasuk dalam fase laten. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan atau mengendap. Pada masa ini, anak-anak mulai memperhatikan hal-hal kesusilaan, menilai perbuatan manusia atas dasar baik buruk dan karena mulai timbul kata hatinya. Pada masa ini, anak-anak sangat membutuhkan pendidikan kesusilaan serta butuh memperoleh pengertian bahwa orang lain pun berhak mendapatkan kebutuhannya. Perkembangan kognitif. Usia SD masuk pada tahap operasional konkret. Anak mampu berpikir logis, memahami konsep percakapan, mengorganisasikan objek ke dalam klasifikasi, mampu mengingat, memahami, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Perkembangan motorik anak SD atau MI kelas 6. Perkembangan motorik anak SD kelas 6 bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh. Di usia ini, anak mulai lebih banyak makan, bicara, dan beraktivitas fisik untuk menyalurkan energi dan staminanya yang semakin tinggi. Secara fisik mulai tampak perubahan jelas antara anak laki-laki dan perempuan. Anak sudah bisa melakukan tugas rumah tangga yang lebih rumit seperti memasak, mencuci piring, membersihkan mobil atau jendela, membersihkan kamar mandi, juga mencuci dan melipat baju sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.